tipe tes uraian tadi ada dua, yaitu tes uraian bebas, jadi jawabnya itu dengan bebas gitu ya, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya. Misalnya contoh yang pertama, jelaskan bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas pembelajaran matematika di sekolah ini. Jadi ini kan soalnya open ended, tergantung dari pendapat masing-masing orang. Itu tes uraian bebas. Kemudian tes uraian terbatas. Nah, ini jawaban siswa itu yang benar kita sudah tahu. Kalau tadi kan hampir rata-rata tergantung persepsi orang. Nah, kalau yang ini tipe yang kedua yang uraian terbatas itu walaupun jawaban dari siswa diuraikan menurut jalan pikiran masing-masing, tetapi jawaban yang benar itu telah dapat diduga terlebih dahulu. Jawaban yang benar dari masing-masing peserta tes relatif tidak berbeda, apalagi untuk yang di bidang eksakta. Nah, tes uraian untuk mata pelajaran matematika itu menggunakan tes uraian terbatas. Contohnya ini. Jadi dengan menggambarkan grafik fungsi kuadratnya terlebih dahulu, selesaikanlah pertidaksamaan x kuadrat min 5x plus 6 lebih dari 0. Di sini kan terbatas. Jadi untuk menyelesaikan ini di situ ada terbatasnya. Jadi memang tidak berdasarkan pure persepsi dari penjawab yang menjawab soal. Tadi selain ada tes uraian tadi juga ada tes jawab singkat. Jadi di sini diminta memberikan kata, frase, bilangan atau simbolnya. Nah, ada dua jenis tes jawaban singkat, yaitu dalam bentuk pertanyaan dan juga dalam bentuk kalimat yang tidak lengkap. Kedua bentuk tersebut biasanya sering disebut bentuk isian singkat. Ini beberapa contohnya. Ini untuk bentuk pertanyaan yang contoh 1, kemudian yang contoh 2 adalah bentuk kalimat yang tidak lengkap. Kemudian tadi selain ada tes membangun jawab, adalah tes memilih jawaban atau sering disebut sebagai tes objektif. Jadi artinya peserta tes ini nanti memilih di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Keunggulan dari tes memilih jawab adalah bisa mudah, cepat dalam pemberian skor dan lebih objektif. Kemudian dapat mencakup bahan yang sangat luas, kemungkinan jawaban salah dan yang benar itu dapat dengan mudah dilihat, dan butir soal kemungkinan dapat digunakan berulang kali. Tetapi juga kita kalau memberikan tes ke siswa pun juga kalau bisa butir soalnya tidak sama persis, jadi tidak diberikan berulang kali, tetapi ada pembaruan, ada inovasi. Jadi guru bisa lebih kreatif lagi dalam menyusun soal tes. Kalau untuk kelemahan tesnya, sulit dipakai untuk mengukur aspek kemampuan tingkat tinggi. Jadi walaupun soalnya itu sudah untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi, tapi kita tidak tahu dengan pasti siswa yang menjawab itu memang betul atau hanya sekedar menebak. Nah, itu kelemahan dari tes pilihan memilih jawab tadi. Kemudian memerlukan waktu yang lama dalam menyusun soal, ya karena harus membuat option pilihannya. Kemudian jawaban soal tes memilih jawab dapat diterka, tidak dapat membedakan secara jelas kemampuan masing-masing peserta tes. Jadi kurang dapat begitu ya, tidak dapat membedakan secara jelas kemampuan masing-masing pesertanya. Jadi kita nggak tahu yang betul itu memang dia betul-betul bisa mengerjakan atau hanya beruntung saja sembarang memilih tapi benar, misalnya seperti itu. Ini ada beberapa saran untuk mengkonstruksi tes memilih jawab. Misalnya di sini jangan hanya mengutip dari buku. Jadi harus ada pengembangan. Kemudian masing-masing butir soal itu harus saling independen. Kemudian tidak saling mempermudah atau mempersulit soal lain. Jadi kalau bisa tidak ada kaitan antara satu soal dengan soal yang lainnya. Jika menggunakan lambang atau simbol, hendaknya dijelaskan arti atau lambang simbol tersebut. Kemudian dalam menulis soal matematika, hendaknya jangan mengacaukan antara bahasa matematika dan bahasa verbal, hendaknya menggunakan kaidah kebahasaan yang benar.
Nah, ini yang penting, soal-soal yang telah selesai di draft itu hendaknya direview terlebih dahulu sebelum dipakai untuk mengambil data nilai, begitu, mengambil data skornya. Secara garis besar, tes memilih jawab itu dibedakan jadi yang pertama tes benar salah, yang kedua tes menjodohkan, yang ketiga adalah tes pilihan ganda. Ini yang pertama adalah tes pilihan ganda. Itu yang sering dipakai adalah bentuk melengkapi 5 pilihan, atau bentuk analisis kasus, atau bentuk melengkapi berganda. Jadi untuk tes pilihan ganda itu cirinya ada batang tubuh atau stem yang berupa pernyataan yang belum lengkap tadi, diikuti sejumlah kemungkinan jawaban atau option. Jadi ciri atau konstruk dari tes pilihan ganda itu ada batang tubuh atau stem dan juga kemungkinan jawaban atau optionnya. Ini beberapa saran jika ingin menggunakan tes pilihan ganda. Jadi misalnya di sini stem dan seluruh alternatif jawaban harus tercetak pada halaman yang sama. Kemudian di sini yang lainnya juga nanti bisa selain yang di sini, misalnya sediakan antara 3 sampai 5 alternatif jawaban tergantung pesertanya. Misal SD biasanya 3 alternatif jawaban, SMP 4 alternatif jawaban, SMA nanti 5 alternatif jawaban, misalnya begitu. Jika alternatif jawaban itu berupa kalimat, maka sediakan kalimat yang kira-kira sama panjang. Jadi jangan terlalu jauh bedanya. Yang satu kalimatnya pendek, satu kalimatnya panjang, misal seperti itu. Hindari menggunakan kata tidak. Jika terpaksa, tulislah dengan huruf kapital. Pastikan hanya ada satu jawaban benar. Kemudian kalau bisa jangan menggunakan alternatif jawaban bukan salah satu di atas atau semua benar. Nah, misalnya betul-betul terpaksa, nah gunakanlah hanya sekali saja. Kemudian jangan memasang alternatif jawaban yang jelas-jelas salah atau jelas-jelas benar. Jika terdapat gambar, diagram, grafik, atau semacamnya, letakkan di bagian kiri stem. Jika memuat bilangan desimal, buatlah dengan banyak angka di belakang koma yang sama. Kemudian antara stem dan alternatif jawaban harus tersambung baik. Ini butir soal tertentu jangan tergantung pada butir soal yang lainnya. Kemudian pengecoh harus disusun sama kuatnya. Kalimat pada stem hendaknya dibuat pendek. Soal dapat disusun dalam 2 kolom, begitu ya. Dan ini juga bisa saja perkirakan seberapa lama peserta tes mengerjakan setiap butirnya. Lalu menyusun soal itu bisa saja mulai dari soal yang paling mudah. Nah, ini kenapa? Karena misalnya nomor 1 soalnya yang paling mudah, dia kalau siswanya itu dapat menjawab, maka dia akan mempunyai motivasi untuk mengerjakan soal yang berikutnya. Tapi kalau soal pertama sudah soal yang sulit begitu, maka dia akan ada kemungkinan dia akan stuck di nomor 1 sehingga malah soal-soal yang lainnya itu tidak dikerjakan misalnya. Kemudian tempatkan secara random kunci jawaban. Jadi maksudnya bukan nomor 1 sampai 10 A semua, 11 sampai 20 B misalnya seperti itu. Tidak, tapi random. Jadi menghindari memang untuk beberapa yang pengisi jawabannya itu mengisikannya juga model seperti itu. Ini contoh bentuk melengkapi 4 atau 5 pilihan. Nah, ini kalau optionnya itu disusunnya ke bawah, misal seperti itu. Jadi tidak menyamping A, kanannya B, kanannya C, kanannya D, tapi disusun ke bawah. Ini kalau tadi yang ini contoh atau bentuk melengkapi 4 atau 5 pilihan. Ini bentuk analisis kasus misalnya. Jadi diberikan kasus, kemudian nanti ada soal yang pertama, analisisnya seperti apa. Ini yang bentuk melengkapi berganda. Misalnya ini mungkin seperti soal masuk perguruan tinggi, modelnya bisa seperti ini misalnya.
Jadi misalnya ada petunjuk, pilih A kalau jawaban 1, 2, 3 benar, pilih B kalau jawaban 1 dan 3 benar. Ini termasuk soal juga yang menentukan benar salah tadi. Misalnya jika P parabola Y sama dengan E kuadrat min 4X plus 3, maka 1 P memotong sumbu X, 2 P terbuka ke atas, 3.0,0 di bawah parabola P, yang keempat P menyinggung garis Y sama dengan negatif 1. Nah ini nanti untuk menjawab misalnya yang betul nomor 1 dan 3, maka yang dipilih adalah option B. Kalau tadi adalah tes, berikutnya adalah non-tes. Nah, respon peserta pada suatu tes itu memang dapat dikategorikan sebagai respon yang benar atau salah. Jika ada pertanyaan yang tidak ada jawaban atau cara mengerjakan yang benar atau salah, maka pertanyaan tersebut disebut yang non-tes. Pada non-tes tidak ada jawaban benar atau salah, tetapi dapat dilihat arah kecenderungannya. Alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar yang diungkap melalui non-tes terutama digunakan untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa daripada apa yang diketahui atau dipahami. Nah, teknik pengukuran hasil belajar non-tes itu dapat berupa observasi, wawancara, dan angket. Jadi biasanya untuk soal non-tes ini banyak dipakai untuk menilai sikap gitu. Alat ukur non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, oleh indera manusia. Alat ukur non-tes merupakan satu kesatuan dengan alat ukur tes untuk memperoleh informasi hasil belajar yang lebih menyeluruh. Yang merupakan alat ukur non-tes seperti rating scale atau skala lajuan dan attitude scale. Yang pertama untuk rating scale atau skala lajuan adalah alat ukur non-tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai sesuatu yang diobservasi yang menyatakan posisi sesuatu dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain. Jadi beberapa tipe skala lajuan adalah numerical rating dan juga descriptive graphic rating scale. Yang pertama untuk numerical rating scale, di sini pernyataan tentang karakteristik atau kualitas tertentu itu yang diikuti oleh bilangan yang menunjukkan kualitas keberadaan tersebut. Jadi misalnya ini ada contoh numerical rating scale yang mengukur tingkat partisipasi siswa dalam diskusi kelompok yang dapat diisi oleh guru atau pengamat. Nah, ini contoh numerical rating scale-nya. Yang terpenting di sini harus jelas kriteria untuk mengisinya. Misalnya 1 tidak memuaskan, 2 di bawah rata-rata, dan seterusnya. Ini terdiri, yang sebelah kiri adalah pertanyaannya, kemudian yang kanan adalah kriterianya tadi dari 1 sampai 5. Kemudian di sini numerical rating scale juga dapat dipakai untuk mengukur kemampuan dalam aspek psikomotorik gitu. Misalnya ini adalah contoh numerical rating scale untuk penggunaan termometer air raksa yang dapat diisi oleh guru atau pengamat, misalnya seperti ini. Jadi tadi memberikan jawaban centang ya, ada indikatornya misalnya ini bagaimana cara menggunakan termometer, kemudian jawabannya ada kriteria 1 sampai 5. Misalnya 1 itu sangat tidak tepat, 2 tidak tepat, 3 agak tepat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi adalah descriptive graphic rating scale.
Nah, di sini sebenarnya juga hampir sama dengan numerical rating scale. Bedanya adalah kualitas sesuatu yang dikerjakan digambarkan dalam suatu kontinum pada suatu garis begitu. Langsung saja ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi contohnya adalah kalau untuk yang numerical graphic rating scale-nya tadi itu menggunakan langsung angka ya, satu misalnya sangat tidak tepat, dua tidak tepat begitu. Tapi di sini bentuknya adalah garis seperti ini, dimana misalnya sangat aktif, sangat tidak aktif, dia posisinya ada di mana. Nanti tinggal menskornya itu, misalnya di situ ada 5 ya, 1 2 3 4 5, tetap di belakang ada penskorannya. Kemudian yang kedua tadi adalah attitude scale atau skala sikap. Nah, di sini beberapa cara untuk mengukur skala sikap, ada skala Likert, skala Thurston, skala beda semantik. Untuk skala Likert biasanya ini untuk mengukur sikap sering disebut dengan skala sikapnya. Untuk skala Likert itu bisa digunakan skala 5 dengan 1 artinya itu yang sangat negatif dan 5 berarti yang sangat positif. Kemudian bentuk pernyataan sangat negatif dapat diganti dengan sangat tidak setuju, sangat tidak baik, sangat tidak menarik, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang skala yang di tengah atau netral itu ada yang dihilangkan, ada juga yang dipakai. Jadi misalnya 1, 2, tapi ini kan tidak urut begitu, tapi jarang dipakainya ini. Nah, kalau berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 itu menyederhanakan urutannya jadi 4 kelompok. Misalnya 4 itu selalu, 3 itu sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah misalnya. Tetapi menggunakan selalu, sering, ataupun menggunakan di sini sangat baik, cukup, dan kurang, itu harus ada batasannya. Kapan mengisi selalu? Oh, misalnya pakai selalu, sering. Nah, selalu itu ya selalu dilakukan. Kalau sering, nah kapan mengisi sering, kapan mengisi kadang-kadang, itu yang harus dipastikan batasannya. Oh, misalnya kalau selalu itu 100% dilakukan. Kalau sering misalnya 80-99% dilakukan. Kalau kadang-kadang misalnya dari 1% sampai berapa. Nah, itu misalnya harus ada batasannya berapa persen itu dilakukan. Jadi itu hanya salah satu contoh, boleh dikembangkan lagi. Intinya harus jelas kapan ngisi selalu, kapan ngisi sering, kapan ngisi kadang-kadang, kapan ngisi tidak pernah, misalnya seperti itu. Dan masing-masingnya itu pun juga mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini ada menurut Gable itu membedakan menjadi 5 tingkatan. Jadi misalnya agreement itu ya strongly agree, undecided, disagree, strongly disagree, misalnya itu. Jadi ada banyak macamnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada saat nanti mungkin penyusunan di penilaian instrumen penilaian untuk sikap, misalnya seperti itu. Nah, skala Likert itu dapat menggunakan pilihan misalnya sangat setuju, tidak mempunyai jawaban, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini pun juga nanti harus disertai dasar kapan ngisi sangat setuju itu bedanya di mana. Kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju, nah itu diberi batasan. Oh, misalnya nanti sangat setuju itu semisalkan kebenarannya sesuai dengan apa misalnya. Jadi harus ada batasannya. Jadi begitu ya. Kalau membuat skala Likert itu tadi harus jelas sangat setujunya kapan misalnya seperti itu. Kapan ngisi sangat setuju, kapan ngisi setuju, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah skala Thurston, di mana skala Thurston ini sebenarnya mirip dengan skala Likert. Tapi biasanya skala Thurston itu lebih lebar, berkisar 7 sampai 11 skala. Jadi hampir sama di sini 1 sampai 7. Di mana misalnya skala 7 itu menunjukkan sangat setuju, sedangkan skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju. Kemudian yang ketiga adalah skala beda semantik. Skala beda semantik itu mirip dengan skala Thurston, di mana skala beda semantik seseorang diminta pendapatnya untuk suatu hal dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, misalnya kalau di beda semantik ini menggunakan kata-kata menyenangkan, membosankan, sulit, atau mudah, misalnya begitu.
Jadi misalnya dari menyenangkan sampai membosankan, dari sulit sampai mudah, misalnya begitu. Tidak boleh menggunakan kata tidak, misalnya menyenangkan tidak menyenangkan, sulit tidak sulit. Nah itu yang harus dihindari, yang penggunaan kata tidak. Skala beda semantik untuk mengukur sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diikutinya, misalnya begini. Untuk mata pelajaran matematika, dari menyenangkan sampai membosankan, dia ngisi tanda ceknya itu ada di mana, misalnya begitu. Nah ini yang terakhir adalah angket. Mungkin ini yang sering disebutkan begitu, yang sering terdengar. Kadang instrumen non-tes itu dibuat dalam bentuk yang menyerupai angket, walaupun pada dasarnya angket tersebut kalau ditelusur lebih dalam itu sebenarnya adalah skala Likert atau skala Truston. Nah, model angket ini dipilih karena bisa lebih luas, karena option atau pilihan jawabannya itu bisa beraneka ragam. Ini adalah contoh angket untuk mengukur motivasi siswa. Nah, misal begini. Matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat setuju, tapi penggunaan modelnya bisa seperti ini. Atau di sini biasanya juga di dalam bentuk tabel seperti yang awal tadi. Misalnya ini bentuk angket, tapi kalau ditelusur sebenarnya juga sama atau mirip gitu ya, seperti skala Likert dan juga skala Truston begitu.